Pergi. Oke, betul nama. Cek 1 juta, cek 1 miliar, cek. Ibu, bunda enak mana? Cek 1 miliar atau cek 1 juta? Oh, emang kalau bab duit cepat ya emang ya, Masya Allah. Pakai ini aja ya, boleh ya? Mohon maaf yang belakang dengar suara saya nggak bunda? Dengar ya? Ayah, yang ini dengar suara saya ya? Ya, yang belakang lihat muka saya enggak? Yang paling penting itu ada suara nggak ada wujud goib namanya. Mumpung usate isih enom kata bu gurunya. Iya. Kabupaten geng, saya boleh buka terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketok belum sarapan mesti ya. Ya, biasanya kalau jawab salam pertama itu belum semangat dan belum kompak. Betul bunda ya? Iya. Saya coba untuk ngajak bersolawat dan berpantun dulu boleh? Ya, walaupun belum sarapan minimal sudah ditopang dengan semangat dari saya, nggak apa-apa ya. Iya. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Ke pasar pagi membeli opak. Saya nunggu cakepnya dari jenengan. Gimana sih jenengan gak peka jadi orang? Biasanya ibu-ibu yang bilang bapak gak peka, sekarang ibu-ibu yang gak peka ya. Ulang sekali lagi ya. Ke pasar pagi membeli opak. Beli opak bareng Pak Desuki. Di jamaah jawab salam kurang kompak. Ayo kita ulang sekali lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ayah bunda yang hadir hari ini, saya doakan yang menjawab salam saya semangat dan kompak. Semoga Allah berkah limpahkan rezekinya. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Saged tindak teng Mekah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah. Keturunannya diberikan keturunan para penghafal dan pengamal Al-Quran. Bertambah keberkahan keluarganya, nambah momongannya. Udah stop produksinya Ustadz. Yang sakit semoga segera Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya hutang semoga segera lunas hutangnya. Paling seru paling akeh hutangnya. Insya Allah. Indahnya Islam bunda, indahnya Islam ayahanda. Kita belum pernah ketemu, betul? Kita belum pernah berjumpa, tapi sudah saling menebarkan doa. Maka menjawab salam dari saudara muslimnya hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta arhamul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Ayah bunda, saya mohon izin boleh berdiri? Boleh ya? Sayangnya kalau saya duduk itu kayaknya ada jarak di antara kita. Saya tuh nggak mau ada jarak di antara kita bunda. Saya mohon izin berdiri karena mohon maaf saya tuh orangnya agak liar ya. Jadi saya tuh kalau ngisi banyak berdiri karena kalau saya duduk perut saya kram bunda. Karena perut saya itu buncit. Tapi kalau orang buncit bunda, itu dia tanda penyayang. Tanda apa? Penyayang. Dia itu penyayang karena kenapa? Kalau ada makanan sisa, ada minuman sisa, sayang kalau nggak dimakan, sayang kalau nggak diminum. Tapi kalau orang buncit itu tanda setia. Ayah, orang buncit itu tanda setia. Dia nggak bakal ngejar cewek lain. Kenapa gitu? Ngejar cewek lain aja susah, apalagi bawa perutnya aja udah susah, apalagi ngejar cewek lain. Maka bunda coba lihat suami jenengan, buncit nggak perutnya? Baik, mohon izin ya bunda semua, ayahanda ibunda, saya yang pertama mohon izin ridhonya ya, mohon izin restunya. Saya pada pagi hari ini tidak menteaching jenengan, saya pagi hari ini tidak mengguring jenengan, tapi pagi hari ini saya mengcoaching jenengan. Apa? Mengcoaching. Coaching itu apa? Pelatihan, workshop. Yang ngomong di depan ini belum tentu baik. Yang ngomong di depan ini belum tentu lebih terdepan dari jenengan. Maka ada namanya coaching, bukan teaching ya. Jadi saya mohon izin ridhonya, mohon izin restunya. Karena saya lihat di depan saya ini adalah kaum kolonial dan milenial ya. Karena nyun saya masuk kategori milenial ke Gen Z gitu ya. Jadi mohon izin kita berbagi informasi dan berbagi informasi di sini. Baik, tema kita pada pagi hari ini apa bunda? Ayah, mohon izin, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan tiangnya boleh kita geser? Ya, saya mohon izin bisa dikasih jalan untuk ya agak sedikit ada space. Bunda yang sebelah sini agak geser ke sana, yang sana silakan boleh keluar. Oh enggak. Saya minta space aja ya bunda ya, izin ya. Oke, biar nanti saya bisa lalu lalang ke sini biar bisa enak komunikasi sama jenengan. Oke, tema kita adalah Love Jumbo teruntuk buah hatiku. Bunda, update nggak info-info tentang tepuk love? Update ya. Coba tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Ngerti nggak sih bunda? Oh enggak ya. Oke, sekali lagi ibu ya, sekali lagi ya. Karena ini request dari ibu ya. Oke teman bunda semua, ayah bunda, ayo tepuk love. Love kecil, love besar, love besar, love jumbo. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, gitu ya. Jadi jangan cuma anak jenengan yang update, jenengan juga harus update. Kalau jumbo tuh wow gitu ya, amazing. Itu. Jadi kita membahas masalah cinta, komunikasi tentang cinta pada pagi hari ini. Baik, bunda. Saya mau mengajak panjenengan semua untuk pagi hari ini apakah sudah bersyukur? Halo, sudah. Oke, kita cek. Pagi hari tadi, bunda, ayah, bangun tidur, bersyukur kepada Allah, langsung megang HP atau langsung baca doa? Boro-boro megang HP, langsunglah megang kompor ya. Yang ayahandanya boro-boro megang HP, yang megang istri dulu lah, kayak gitu. Ya, maka tolak ukur dari bagaimana kita bersyukur pada pagi hari ini. Bangun tidur, kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Baru beraktivitas, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat dan seterusnya. Maka Rasulullah pernah bersabda seperti ini, kalaulah ada seorang hamba, seorang manusia diberikan 2 kenikmatan ini, maka manusia itu sering lalai, sering tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa yang pertama? Nikmat sehat. Semua sehat bunda? Alhamdulillah. Fisik sehat ya, alhamdulillah ya. Gimana kabar iman? Aman ya? Ustadz, alhamdulillah sedang tinggi-tingginya. Alhamdulillah. Ada yang bilang, Ustadz, iman saya sedang standar-standarnya aja, nggak ada naik turun. Alhamdulillah. Ada juga sebagian yang bilang, Ustadz, iman saya sekarang sedang blosor-blosornya di bawah. Maka dengan cara mengecas keimanan kita adalah dengan bermajelis ilmu seperti ini. Kabar fisik oke, kabar iman oke. Gimana kabar dompet bunda ayah? Aman ya? Ya, gimana?
Saya doakan semoga jamaah yang ada di sini dompetnya kandel-kandel ya. Kandel-kandel nota-nota maksudnya. Kenapa tolak ukur kesehatan itu adalah dompet? Karena kalau dompet kita tipis, maka maraknya mumet, betul? Ya, maka saya doakan seluruh jamaah yang ada di sini menjadi crazy rich. Ya, rich-nya hilang, tinggal crazy-nya. Ya, itu yang pertama, nikmat sehat. Begitu sedang sakit, ya Allah, ya Rahman, aku pengen ngaji bareng Buya Bayu di Almanar. Begitu udah sehat, malah lali. Yang kedua, kata Rasulullah, yang membuat seorang hamba itu lalai tidak mensyukuri nikmat Allah, yakni adalah nikmat sempat atau waktu luang. Sedang santai-santainya, malah buka Shopee, check out. Skincare paling mahal, gamis paling mahal. Begitu sedang sibuk-sibuknya ngurus anak, ngurus suami, ngurus jemuran, ngurus utang, terlupakan semuanya. Betul? Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Apabila ada seorang ayah bunda yang hadir pagi hari ini, dia bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, dari asal kata ziyadah. Ziyadah ini kenapa? Bertambahnya kebaikan. Wala in kafartum, kata Allah, tapi apabila dia kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka azabku sangatlah pedih. Maka bunda, ayah, kita hadir pada pagi hari ini, manusia pasti bertambah tapi belum tentu bertumbuh. Apa? Pasti bertambah, belum tentu bertumbuh. Nambah usia, nambah uban, nambah keriput, nambah tua jompo, tapi belum tentu bertumbuh secara pemikirannya. Betul? Nah, maka pagi hari ini bertambah usia kita, bertumbuh juga pemikiran kita, bertumbuh juga pola pikir kita. Nah, dalam bab hal ini saya membawa tentang ilmu parenting. Karena saya juga lanjut ilmu psikologi, waktu itu studi Islam, sekarang di psikologi, dan ini agak nyambung dengan dunia pendidikan, agak nyambung dengan dunia parenting, karena saya banyak masuk ke dunia remaja. Kenapa kok Mas Bayu? Ini manggilnya Mas aja ya, kayaknya biar lebih enak gitu ngobrolnya ya. Kenapa kok Mas Bayu dakwanya ke remaja? Karena dakwah remaja, dakwah anak muda itu long last. Do you understand long last? Yes no aja kalau nggak tahu ya. Long last itu berkepanjangan, selalu ada anak muda. Bahkan 2045 kita akan dapat bonus demografi. 2045 yang menduduki Indonesia adalah anak-anak muda. Yang digadang-gadang menjadi Indonesia emas, malah menjadi Indonesia cemas. Nah, maka berawal dari rumah masing-masing, karena peradaban dunia ini berawal dari rumah masing-masing. Dari siapa? Dari ayah sama bunda mendidik anak-anaknya, sehingga anaknya bertumbuh menjadi anak yang emas. Gitu, oke? Lanjut. Maka kita harus bersyukur pada pagi hari ini, betul? Oke, saya lanjut bunda. Ada seorang pakar sejarawan, seorang penulis di Amerika Serikat, namanya Michael Hart. Namanya siapa? Michael Hart. Paling kalau di pengasih itu namanya Yanto, ya. Painem Ngatimah, itu ya biasanya namanya ya. Di Amerika Serikat namanya Michael Hart. Ya, seorang menulis buku yang berjudul The 100. Berapa itu bunda, ayah? The 100 itu berapa? 100. Beliau menulis buku yang berjudul The 100. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Bunda, ayah, dia nggak beriman, dia nggak berislam, dia nggak bersyahadat, dia nggak bersolawat, tapi apa? Menobatkan Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling bersejarah dalam sejarah dunia sampai detik ini. Yang kedua, Isaac Newton. Yang ketiga, Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Pertanyaannya, gimana kabar kita ayah bunda yang lahir dari Islam, yang kita sudah brojol, sudah berislam? Gimana kabar kita menjadi seorang hamba, umatnya Rasulullah? Apakah sudah menjadikan Rasulullah sebagai percontohan dalam kehidupan kita? Nah, pagi hari ini kita belajar bersama-sama bunda, ayah, untuk bagaimana bisa menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua ada di sini istiqomah sampai nanti husnul khotimah. Dan semoga keluarga besar kita yang ada di sini senantiasa diliputi keberkahan dan akan bisa diakui menjadi hambanya atau umatnya Rasulullah di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ta'aruf. Ya, ta'aruf dulu, kenalan dulu ya. Perkenalkan bunda, ayah, nama saya Bayu Gatra Irawan.
Kalau biasa di Yogyakarta, di Indonesia itu disapa dengan Buya Bayu. Siapa? Buya Bayu. Dulu masih menjadi anak IPM, anak remaja masjid. Dulu masih menjadi anak rohis. Dulu bukan Buya, tapi lebih ke buaya dulu. Enggak, tetap jadi anak soleh insya Allah ya. Alamat saya di Kalikepek, Giripeni, Wates, Kulon Progo. Ada yang dari Giripeni? Ada? Oh, nah ini rekan saya. Oke, ada selain dari Giripeni ada? Ada. Oke, dari Pengasih. Oke, Pengasih. Wates. Terus Nanggulan. Ada dari Nanggulan. Masya Allah. Kokap. Panjatan. Wah, Almanar universal ya. Tepuk tangan dulu buat Almanar dong ya, Masya Allah ya. Walaupun tempatnya di Pengasih, tapi insya Allah ini peradaban sampai ke luar sana insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Ini WA saya, silakan. Dan ini sosial media saya, silakan kita bisa berinteraksi secara online di sosial media saya. Ini ada YouTube saya, ada TikTok saya. Jangan nyari TikTok joget-joget, saya nggak joget-joget di sana. Ada YouTube, ada Facebook saya. Dan selanjutnya, saya ke sekolah-sekolah itu pakai komunitas. Ada komunitas di Kulon Progo Bunda, ayah, namanya Teman Perubahan. Apa namanya? Teman Perubahan. Saya pengen menjadi rekan jenengan untuk berubah bersama-sama. Mulai dari segmen TK, besok kami tanggal 19 ke TK Kasatrian. Di sana kalau segmennya parenting seperti ini ya, saya lebih fokus ya, lebih ini. Tapi kalau di anak-anak TK PAUD gitu ya, saya berkisah bawa boneka, terus ngobrol, cerita-cerita, sharing-sharing kayak gitu. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai parenting seperti ini. Jadi insya Allah semua segmen bisa kita masuki. Baik, Bunda, yang pertama ya, sebelum saya masuk materi ya Bu ya, kita ada prolog dulu. Sebelum nanti jenengan masuk materi, silakan yang punya sosial media bikin story, bikin update story jenengan di WA, Instagram, TikTok, Facebook dan seterusnya. Sampaikan kepada halayak umum dari Almanar, kita bisa ngaji bareng, ngajinya bareng di dunia, ngumpulnya bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, luruskan niat, bersihkan hati, semata-mata kita mencari ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalau berangkat ke sini mencari pembenaran, apapun yang saya sampaikan itu kebenaran, pasti salah di mata jenengan. Tapi kalau jenengan berangkat ke sini nyari kebenaran, 1-2 hadis, 1-2 dalil yang saya sampaikan, insya Allah kebenaran jenengan terima. Oke? Karena ketika kita menolak sebuah kebenaran, maka disebut orang sombong. Itu. Yang ketiga, jadikan pertemuan ini untuk mempererat pertemanan dan persaudaraan. Tidak boleh sesama wali murid yang ada di sini saling godo-godoan. Tidak boleh sesama wali murid di sini saling gep-gepan. Aku kelas ini, kamu kelas itu. No. Kita beda level, guys. Tidak boleh. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini umat mukmin saling bersaudara. Baik, ayah bunda, saya mau tanya, yang pagi hari ini nggak miso-miso, nggak marah-marah sama pasangan, angkat tangannya. Wih, Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, mayoritas nggak marah-marah sama pasangannya ya, karena pasangannya nggak di rumah. Oke. Saya tanya lagi kepada bunda-bunda semua, ayah, siapa yang di sini pagi hari ini nggak misu-misu sama anaknya? Anaknya entah dia males mandi, entah mager bangun tidur, ya entah ngompol. Siapa yang nggak misu-misu dengan anaknya hari ini? Oh, anaknya di pondok, oke. Berbeda cerita itu Bu ya, oke, turunkan. Yang nggak angkat tangan nggak punya pendirian berarti. Oke, Rasulullah, bunda, ayah, mengatakan ketika ada majelis seperti ini, beliau berkata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man, ini maknanya umum. Baik dia tua, baik dia muda, baik dia ayah, baik dia bunda, baik dia kaya, baik dia tidak kaya. Man salaka tariqan, yang dia berjalan menuju ke majelis ilmu seperti ini, apa kata Rasulullah? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka nanti Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surga. Ini pasti sepakat bunda semua, ayah. Yang di sini pengen masuk surga, coba angkat tangan kanannya. Yang tidak angkat tangan berarti tidak pengen masuk surga. Yang tidak angkat tangan, saya tarik maju ke depan. Angkat tangannya coba. Saya pastikan tidak ada yang asam urat di sini ya. Oke, dilambaikan semuanya. Ya, saya pastikan gelangnya di sebelah kanan. Mumpung biasanya kan arisan gitu. Di depan jenengan ada kamera, ada HP, silakan lambaikan. Kalau nggak kuat silakan keluar dari sini. Oke, dada-dada dulu. Biar lebih akrab, coba sampirkan ke pundak teman sebelah jenengan. Sambil ditepuk-tepuk.
Yang cowok sama cowok, cewek sama cewek. Ayah ingat ada bunda di rumah, bunda ingat ada ayah di rumah. Iya. Oke, tepuk-tepuk dulu, santai-santai, ikutin kalimat saya. Hei saudaraku, hei koncoku, pagi ini kita mau bersenang-senang. Biar lebih fokus, pinjam dong 100. Hei koncoku, aku tahu kamu punya utang, tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha memberi ampunan. Coba dong angkat tangan kirinya, kan nggak adil. Ingat ayah, ada bunda di rumah. Oke. Luruskan, oke. Goyang-goyangkan, saya pastikan gelangnya di sebelah kiri bunda. Oke. Mumpung gelangnya masih baru, masih ada juga surat-suratnya. Silakan digadaikan. Oke. Sampirkan ke pundak teman sebelah kirinya dan ikutin kalimat saya. Hei poloku. Hei koncoku. Ngomong. Jalukmu piye? Tak turutane. Tak usahane. Hei koncoku. Aku tahu kamu sering tersakiti. Tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha mengobati. Tepuk tangan buat jenengan semua. Oke. Tepuk ya. Kenapa kok Mas Bayu sebelum ngisi kita harus happy-happy dulu? Karena salah satu ciri-ciri penduduk surga yakni adalah wajhun malihun. Apa? Apa itu wajhun malihun, Mas? Wajhun malihun adalah wajahnya yang berseri-seri. Ayah, mungkin kita ada masalah sama istri di rumah, betul? Oh, nggak ada. Nggak. Bunda, mungkin kita di rumah ada masalah sama suami, betul? Oh, alhamdulillah. Ya, tidak boleh bongkar aib suami. Oke, tidak apa-apa ya. Mungkin kita ada masalah sama tetangga, ada masalah dalam pengasuhan anak. Kenapa kok kita berangkat majelis ilmu seperti ini kok tentrem adem ayem? Satu, yang Allah turunkan ketika engkau bermajelis ilmu, Allah turunkan sakinah. Apa? Sakinah. Apa itu? Tentrem adem ayem. Makanya ketika pengajian banyak yang tidur. Maka saya nggak mau jenengan. Saya 1 jam 2 jam ngomong, jenengan tidur eman-eman. Betul? Nah, maka saya pastikan tidak ada yang tidur. Yang kedua, ketika engkau bermajelis ilmu seperti ini, maka Allah hadirkan, Allah tanamkan yang kedua rahmat. Apa itu rahmat? Tapi sanes bapia rahmat ya. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Sepintar-pintarnya apapun jenengan, semahal-mahal apapun skincare jenengan, semahal-mahal apapun motor jenengan Pak, apalagi motornya Supranya Supra geter, tidak akan bisa mulia kehidupan kita ketika Allah tidak sayang sama kita. Maka kita hadir di sini. Saya tanya kepada Bunda, ayah, kira-kira di luaran sana ada nggak wali-wali murid yang mungkin tidak hadir pada pertemuan pagi hari ini? Ada? Oke, saya tanya lagi, Bunda, kira-kira di luaran sana banyak nggak wali murid yang dosa-dosanya lebih sedikit daripada kita? Banyak? Saya tanya kepada ayah Bunda, kenapa kok jenengan-jenengan yang dihadirkan di tempat ini? Tahu nggak jawabannya apa? Kepeksa, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, mumpung Ustaz Iknom gitu. Saya tuh kemarin waktu dapat undangan ngisi di sini, saya bilang, aduh, saya agak mental block di sini. Saya agak minder. Saya bilang, Almanar ini kelasnya Muhammadiyah, senggol dong, menyala Muhammadiyahku. Kan gitu saya bilang ya. Harusnya kan yang ngisi kan Ustadz Muhammadiyah kan ya, senior-senior saya. Tapi pengurus kita minta yang beda gitu. Nah, ini nggak tahu bedanya apa. Nanti jenengan bisa menilai sendiri ya. Semoga saya tidak jauh ilmu-ilmunya daripada beliau-beliau yang ada di sini dari Ustadz Muhammadiyah. Kemarin saya ngisi di SD Kerembangan. Ternyata di SD Muhammadiyah Kerembangan itu ada wali murid Ustadznya Ustadz Subandi. Coba ngomong di depan Ustadz gitu ya. Nguyai segoro kan gitu ya. Agak Herman saya ini di luar Nurul ya. Di luar BMKG, di luar prediksi BMKG gitu ya. Masya Allah. Tadi nggak apa-apa, kita coaching di sini ya. Mas, bisa minta tolong HP-nya taruh di tengah sana. Soalnya ada tiang ini. Ya. Ya, ingat Bunda, selama pertemuan tidak boleh bersandar selain kepada mulai rende-rende. Oh, Ibu, mohon maaf. Udah semurat Ustaz. Oke, saya mau pantun dulu. Jalan-jalan ke pasar Keranji. Jangan lupa membeli buah. Jamaah, ayo kita ngaji. Biar hidup makin berkah.
Oke. Saya mau tanya kepada Bunda, kalau kita berbicara tentang parenting, kalau kita berbicara tentang pola asuh, berarti kita berbicara ada yang mengasuh dan ada yang kok misu-misu sama saya? Ingat, asuhnya pakai H. Ya, kalau kita berbicara tentang ilmu parenting, berarti ada yang mengasuh dan ada yang diasuh. Berarti saya mau tanya kepada jenengan, kita sering buka TikTok, sering buka TV, di layar-layar kaca yang sering kita lihat, kadang membuat kita berkaca-kaca. Banyak sekali yang terjadi, kemaksiatan yang terjadi di antara anak-anak zaman now, betul? Pertanyaan saya, Bunda, anak zaman now, anak era saat ini, kira-kira salah gaul atau salah pola asuh? Saya mau tanya, yang milih salah gaul angkat tangannya. 1. Oke, ini kaum minoritas. Oke, saya mau tanya, yang milih salah pola asuh angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, yang nggak angkat tangan nggak punya pendirian berarti. Oh, enggak, oh, dua-duanya. Oke, siap. Biasa mama emansipasi wanita, gitu ya. Oke. Kenapa saya beri judul seperti ini? Karena anak-anak sekarang berkata begini, ini aku terjadi seperti ini gara-gara ibu yang salah pola asuh, gara-gara bapakku yang salah pola asuh. Dan orang tua menjudge anak-anaknya bilang apa? Kamu salah pergaulan. Gak gaduh antara anak sama orang tua di rumah, betul? Nah, makanya adanya kenapa cermin itu untuk introspeksi diri. Bisa jadi anak kita terjerat kemaksiatan gara-gara pola asuh kita yang salah, barulah mereka terjerat pergaulan yang salah. Itu. Nah, Bunda, saya mau tanya kepada Bunda. Coba, Mas pinjam mikrofon 1, Mas. Saya mau tanya, kira-kira menurut jenengan penting nggak ilmu parenting tuh? Penting. Iya, sini. Kasih mikrofon. Oke, ada yang bisa menjawab kenapa kok penting? Acungkan tangan, nanti saya kasih hadiah umroh. Brosurnya dulu gitu. Iya kan, kalau umroh itu yang disodorin apa dulu? Ya udah, brosurnya dulu. Oke, Bunda, silakan. Kasih Bunda ya. Ya. Seberapa penting menurut Bunda tentang ilmu parenting itu? Silakan sebutkan nama sama nomor sepatu. Ayo. Nama saya Dita Kurniawati. Dita Kurniawati. Panggilannya Wati. Dita. Oh, Dita. Oke. Menurut saya ilmu parenting itu sangat penting sekali karena mendidik anak itu harus ada ilmunya, tidak kalau punya anak bisa dididik. Nah, dan sekarang itu tantangan jawabannya itu sungguh sangat mengerikan. Oke. Sudah Bunda, itu aja. Oke. Ya, tepuk tangan dulu buat Mbak Dita, Bunda Dita, Masya Allah. Ini saya kasih stiker ya. Silakan bisa ditempel di suaminya. Oke, sama-sama. Enggak ditempel di mana aja gitu ya. Oke, kenapa ilmu pola asuh itu penting? Karena penelitian dari berbagai negara, silakan bisa difoto ya. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa orang tua dengan gaya parenting yang baik dan benar dan mempunyai anak-anak yang mandiri, bervisi sukses, memiliki rasa tanggung jawab dan dapat beradaptasi dengan lingkungan lebih baik. Jadi, tumbuh kembang anak itu bisa survive dalam kehidupannya. Ternyata ada sumbangsi dari pola asuh. Makanya teman perubahan, ada program yang namanya selain berkisah dan berdongeng, ada program namanya parenting itu penting. Yang masuknya ke ranah-ranah parenting seperti ini. Itu, ya. Karena penelitian itu mengatakan bahwasanya dari negara-negara yang mereka berkembang, itu sudah berbicara tentang masalah peradaban. Nih, kalau kita berbicara tentang Amerika, itu tentang peradaban apa? Peradaban bangunan, betul? Peradaban perekonomian, betul? Kita geser ke Cina. Cina itu tiap hari ngobrol masalah perdagangan. Makanya menjadi negara-negara yang maju. Indonesia tiap hari ngomong ke tonggone. Makanya masih menjadi negara yang berkembang terus karena tidak ada pola mindset grand planning ke depan untuk menjadi peradaban dalam kehidupan ini. Betul? Itulah kesalahannya. Oke, silakan difoto, saya lanjut. Nah, dalam pola asuh atau parenting itu kita klasifikasikan yang namanya generasi. Beda generasi, beda komunikasi. Nih, nanti akan kita klasifikasikan jenengan masuk generasi apa, anak kita masuk generasi apa.
Satu, generasi baby boomers. Ada yang kelahiran 46 sampai 64 di sini? Oh, nggak ada ya? Ada, Mbah. Mbah kok Mbah dong. Nyun sewu, sis, oke. Kan biar rodono. Mungkin usia boleh tua tapi jiwa harus muda. Oke. Silakan sebutkan namanya siapa, usianya berapa? Namanya siapa? Usianya berapa? Skincare-nya apa? Ya, nama saya Mas Jari Tuti, sudah Tuti cucu saya. Oh, cucu. Saya lahir di Yogyakarta 16 Juni tahun 1962. 62. Wow, oke. Berarti masuk baby boomers ya. Berarti sekarang udah berapa tahun? Sekarang 62. 62 tahun ya, bener ya? Oke, rencana mau berapa tahun? Insya Allah, silakan panjang umur. Amin, amin. Ya, tutup ngomong 7. Oke. Ternyata ada ya generasi baby boomers ya di sini. Oke. Apa itu ciri-cirinya? Komunikasinya senang empat mata. Makanya kalau lebaran, mbah-mbah kita senang ngobrol sama cucu kita, betul? Karena segmennya apa? Empat mata. Yang kedua, Gen X nih. 65 sampai 80 ada? 65 sampai 80 Gen X. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita turunkan lagi. Generasi milenial 81 sampai 97. Wow, this is amazing ya. Rata-rata milenial semua ya. Oke, ada yang Gen Z mungkin? Ada? 97 sampai 2010 ada? Gak ada? Oh ada? Oke. Oh, berarti jadi ibu baru ya gitu. Terus anak saya masuk di mana, Mas? Ini Gen A 2010 sampai 2020. Di atas 2020 itu masuknya di Gen Bravo, Gen B. Ya. Nah, gini Bunda, saya mau sampaikan kepada jenengan. Zaman saya, zaman jenengan, kalau nyuruh sholat, kalau nyuruh sekolah, jebret, menyang sekolah, menyang ngaji. Berangkat. Sekarang jenengan seperti itu, viral, Bu. Bener dak? Dulu zaman saya sama orang tua, sama guru, ketika ngobrol, nggih Bu, nggih Pak, boten. Sakniki dikandani karo wong tuane. Opo to, Pak? HP, betul? Maka beda generasi, beda komunikasi. Kita kalau mau ngomong sama anak Gen Alpha, anak Gen Z atau Gen B, itu harus punya trik, punya treatmentnya tersendiri. Saya kalau ngisi di anak-anak muda, coba bayangkan kalau ngisi di pengajian anak muda, materinya husnul khotimah, gak ada yang mau berangkat. Tapi kalau membahasnya masalah percintaan, tentang masalah self-development, pengembangan diri, berangkat mereka. Kenapa? Beda segmen, beda generasi, beda komunikasi. Kalau saya ngisi pengajian umum, ya tips-tips bagaimana husnul khotimah, tips-tips sedekah yang bagaimana melancarkan kehidupan. Nah itu, karena apa? Beda generasi, beda komunikasi. Kita harus tahu dulu siapa yang kita bicarain. Itu. Oke? Nah, saya mau sampaikan potret generasi zaman now. Yang pertama, di Kulon Progo saya katakan, Kulon Progo sekarang sedang tidak baik-baik. Jangan puas dengan amal soleh jenengan. Di Kulon Progo semakin tahun semakin meningkat angka pernikahan dini. Dan rata-rata usia-usia 14 sampai 15 tahun minta pengajuan dini karena apa? Married by accident. Tahu married by accident? Tekdung sebelum pernikahan. Dan ini terjadi Bunda semua, dan ini terjadi ayah semua. Saya pernah ngisi di Kokap, ada anak SMP mau bunuh diri. Apa dia bilang? Aku habis putus cinta Mas, aku mau bunuh diri aja. Seolah-olah hidup ini udah hampa tanpa dia. Ini terjadi. Ada lagi potret generasi muda anak sekarang. Nih, maki-maki gurunya, anak-anak SD sekarang kecanduan judi online. Ada lagi riset mengatakan anak usia SD sekarang habiskan 10-15 batang rokok. Bahkan kemarin di Magelang ada takmir masjid ayah yang WA saya. Miris sekali sekarang Mas. Dia bilang apa? Ada anak cowok 5 tahun, kelas 5 tahun itu mencabuli anak anak usia 4 tahun di mana? Di WC masjid.
di WC masjid. 5 tahun, 4 tahun, zaman saya masih mikir main kelereng, masih mikir main-mainan seperti itu. Sekarang udah mikir hal seperti itu. Kenapa? Nih, rusak peradaban kita. Karena sekarang kita bukan dijajah dengan drum, dengan tank, dengan senjata, tapi dengan apa? Pemikiran dan tontonan yang luar biasa. Itu. Saya lanjut lagi. 60% pengguna pinjol mayoritas anak muda. Ada lagi, nih. Anak saat ini, mohon maaf ya, mereka krisis identitas atau krisis idola. Jatuh cinta pertama seorang anak cewek itu bapaknya. Dan jatuh cinta pertama seorang anak cowok itu ibunya. Kalau jenengan tidak berhasil menjadi idola untuk anak-anak jenengan di rumah, maka dia akan mencari idola-idola di luar sana. 9 dari 10 anak yang berpacaran saya tanya, Le, Du, kenapa kamu pacaran? Apa jawaban dia? Simple. Saya tidak punya ketenangan di rumah. Bapak saya sibuk dengan kerjanya, ibu saya sibuk dengan HP-nya. Ya udah, saya nyari teman, saya nyari cowok yang bisa ngertiin aku, yang bisa menjaga aku. Bapakku udah nggak bisa menjaga aku, ibuku udah nggak bisa jadi teman curhatan. Itu, ya, krisis idola atau krisis identitas. Nih, masuk bullying. Nanti akan saya sampaikan tentang bahasa kasih, ya, bahasa cinta. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, pacaran dan pergaulan bebas. Nih, banyak orang saat ini, orang tua yang standarkannya seperti ini. Ustadz, nanti anak saya kalau pacaran kalau udah kerja. Nanti anak saya pacaran kalau udah SMA. Saya bilang, Bu, standar benar salah bukan tolak ukurnya dari pekerjaan, bukan tolak ukurnya dari SMA. Tapi apa? Ketika Allah sudah bilang, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, jangan. Apalagi bapak nih yang punya anak cewek, tolong dijaga benar-benar. Ya, apalagi ibu nih yang digadang-gadang menjadi pendidik pertama untuk anak-anaknya, dijaga benar-benar anak-anaknya. Nih, potret generasi muda. Nih, kemarin yang viral di Lenda. Tahu ya? Yang bagaimana temukan bayi dibuang di lubang jamban. Dan ternyata si ibunya itu baru lulus SMP mau naik SMA. Dan si ayahnya sama juga, ternyata anak SMP juga mau SMA. Ini di Lenda. Nih, banyak banget yang terjadi nih. Nah, baru kenal lewat WA, udah diajak ketemuan. Nih saya sampaikan ya, ini fakta. Dan saya jadi korbannya. Jadi ceritanya gini, saya habis ngisi di Pokap, pulang jam setengah 12 malam. Tahu Waduk Sermo? Tahu Waduk Sermo? Saya melintas ke situ sekitar setengah 12 malam. Berhentiin sama 5 motor. Kalau di desa itu ayah ada namanya Joko Boyo Joko Tangga Joko Warga. Joko Tonggo, ya Joko Warga. Nah, Joko Warga itu memberhentiin mobil. Tok, buka pintunya. Dari mana mau kemana? Sopir bilang, dari Kokap mau ke Wates. Habis ngapain? Habis ngisi pengajian. Berapa personilnya? Cuma 2 orang. Saya sama Ustadz yang ngisi. Karena saya tidur waktu itu, saya bangun, saya bilang, ini begal koyo. Nah, akhirnya macak jadi Ustadz ya, pakai peci, terus saya bilang, nonton apa Pak? Jadi seperti ini Mas ceritanya. Jadi ada mbak-mbak, itu laporan ke Polsek Kokap, baru kenal lewat WA, diajak kencan sama cowok di Waduk Sermo. Diajak kencan di Waduk Sermo, sampai di Waduk Sermo, si cowok ini punya siasat untuk apa? Mobilnya mogok. Si cewek disuruh turun dari mobil. Begitu cewek itu turun dari mobil, ditendanglah cewek tersebut. Jebret. Akhirnya si cowok melarikan diri. Dan si cewek itu ngakunya ke Polsek Kokap, bilangnya pelakunya Pak pakai mobil warna oranye. Jenengan tahu saya berangkat ke sini pakai mobil warna apa? Oranye, dan dikira saya pelakunya. Dan anak itu masih SMP waktu itu. 2 tahun materi ini saya bawa ke Bantul, ternyata ada gurunya bilang, Ustadz, itu anak murid saya. Dia ceritanya keluar dari rumahnya, izin sama bapaknya, mau main sama temennya. Diantar sampai depan gang, masih pakai gamis, masih pakai kerudung, masih soleha, masih uktea. Begitu bapaknya putar kanan, putar balik, anak tersebut copot semua pakaiannya, hanya tersisa tank top di dalamnya. Akhirnya dijemput dan pulang malam itu bersama kepolisian sama bapak gurunya.
Bapak ibunya nangis seketika bilang, ini salah saya. Kenapa saya membiarkan anak saya keluar dengan bukan mahramnya pada malam hari. Maka ini wanti-wanti buat ayah sama bunda. Besok kalau anak kita udah gede atau udah punya anak yang gede, tolong jangan bener macem-macem terhadap anak-anak kita. Hati-hati, diwanti-wanti ya. Itu pesannya. Ada lagi potret generasi anak muda. Nah ini 1309 kasus. Serasa udah. Nah, tuh, dah. Itu generasi muda saat ini. Nah, biar fair, saya sampaikan juga potret orang tua zaman now. Silakan difoto. 1, ayah bekerja, ibu bekerja. Betul? Oke. Saya tidak menafikan, tidak memungkiri bahwasanya bunda juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Betul? Ketika bunda bekerja, 1, pastikan suamimu ridho. Itu dulu. Yang kedua, pastikan busanamu, pastikan pakaianmu itu tidak menimbulkan fitnah. Dan yang ketiga, jangan sampai lupakan fitrahmu menjadi pendidik anak-anak di rumah. Itu 3 hal itu, pegang baik-baik. Oke? Yang kedua, minim kontribusi dalam pendidikan anak. Banyak wali murid sekarang bilang kepada saya, Ustadz, saya serahkan anak saya ke TPA. Ustadz, saya serahkan anak saya ke TK, ke guru-gurunya. Saya bilang, Bu, enggak bisa. Waktu di sekolah hanya 2 jam, 3 jam. Di TPA, kalau di sekolah hanya 8 jam. Yang paling banyak berinteraksi di rumah siapa? Ibunya. Maka sejatinya, guru sebaik-baik guru, yakni adalah siapa? Ibunya. Ibu tidak hanya transfer ilmu, tapi mentransferkan karakter. Makanya saya kalau pelajaran parenting seperti ini, saya pengen ngundang bapak juga. Ayah juga. Kadang ayah kalau pulang kerja yang langsung dicari anaknya, betul? Kalau ayah pulang ke rumah biasakan tanya dulu kondisi istrimu bagaimana. Betul bunda? Saya membiasakan diri kalau pulang ke rumah saya tanya, gimana kabarmu hari ini istriku? Apakah kamu bahagia hari ini? Baru nanya anak. Karena hari itu mood anak tergantung dari mood ibunya. Coba cek. Ina ibunya merengut, pasti anak juga merengut. Pasti. Ya. Wah, aku wis kesel di rumah, udah nyuci, udah kerja, udah segala macam. Yang bilangnya anakku terus. Aku nggak pernah diajak. Kena psikisnya. Ya, maka ayah pulang ke rumah nanya dulu bundanya, baru nanya ke anaknya. Yang ketiga, pasrah bongkoan dengan kurikulum pendidikan negara. Biasanya kalau pelajaran di sekolah agama yang mohon maaf notabene bukan swasta atau Muhammadiyah atau apa ya, rata-rata pelajaran agama 2 jam per pekan. 3 jam. Nah, 3 jam udah naik sekarang. Kira-kira dalam sepekan 168 jam, 3 jam pelajaran agama cukup enggak? Enggak. Maka ditambahi bunda di rumah, ditambahi di TPA, ditambahi dengan les-les. Ya, jangan pasrah bongkoan dengan kurikulum negara. Yang keempat, tidak memahami makna tentang al-ummu madrasatul ula. Ibu saya katakan sebagai al-ummu madrasatul ula sebagai pendidik pertama untuk anak-anaknya, dan bapaknya sebagai kepala sekolahnya. Bapak yang wajib monitoring bagaimana gurunya, bagaimana murid-muridnya, apakah bahagia hari itu atau enggak. Dan yang ketiga, yang kelima, nih ayahanda, saya mau fokuskan ke ayah ya. Ayah, Indonesia itu ternyata masuk kategori fatherless country. Do you understand fatherless country, bunda, ayah? Father itu bapak, less itu tanpa, country itu negara. Jadi Indonesia termasuk ke dalam negara tanpa bapak. Nih peringkatnya. Indonesia peringkat ketiga fatherless country. Tepuk tangan buat ayahanda. Jangan tepuk tangan, ini prestasi buruk ya. Nih, Indonesia peringkat ketiga fatherless country di dunia, mempertanyakan keberadaan ayah dalam kehidupan anak. Fata Morgana, ada wujudnya, nggak ada sosoknya. Ada wujudnya tapi nggak ada keteladanannya. Saya sering berinteraksi dengan kaum-kaum lagi bete. Tahu lagi bete? Saya punya banyak teman yang seperti itu. Tapi ya jangan cuma merasa, oh Mas Bayu lagi bete. Enggak. Saya berinteraksi dengan mereka, saya tanya, apa yang menyebabkan kamu harus menjadi seperti ini? Apa dia bilang? Dari kecil, aku nggak punya sosok kehadiran ayah dalam kehidupan aku. Ayah, pertama, transfer kepemimpinan, transfer kebijaksanaan, transfer leadership, dan keteladanan, itu ayah. Ya, jadi kenapa kok kadang tugas mendidik anak itu bukan cuma ibu, tapi juga siapa? Ayah. Ada kedekatan di dalamnya. Nih, setelah
fakta anak zaman now. Fakta yang kedua, orang tua zaman now. Nih, fakta yang ketiga yang nggak bisa kita pungkiri di era saat ini. Betul? Apa namanya? Handphone atau setan gepeng. Setan gepeng ini bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Betul? Nih. Mas, silakan tampilkan videonya. Sebentar. Ini video iklan saya dapatkan di Thailand. Saya nggak dapatkan di Indonesia. Karena di Indonesia banyaknya iklan-iklan sampo. Oke, silakan tampilkan Mas. Ini ada bapak, ibu sama anak mau beli HP. Sampai jam berapa? Ya, agak spare dikit gitu. Tak percepat. Soalnya materinya ini agak padat lumayan. Oke. 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 Ditanyalah itu, Bapak mau ngapain ke sini? Mau beli HP, gitu kan? Terus ditanya lagi sama pelayannya, mau beli HP untuk siapa? Untuk anaknya. Anaknya usia berapa? Usia 5 tahun. Oke Bapak, berarti besok kesini lagi 7 tahun ke depan ya. Di Thailand punya prinsip negaranya, anak boleh main HP sendiri, boleh punya HP sendiri, usia 12-13 tahun. Di Indonesia lagi brojol, HP. HP. Maka nih kadang simbah-simbah nih saya bilang, Dok, kae anakmu nangis mbok kayak no HP. Ben meneng, ben ora lunga-lunga kayak no HP. Maka ketika dia besok tantrum, mah HP. nya HP. Maka besok dia akan menjadikan senjatanya tantrumnya untuk minta HP. Ketika dia gelisah, dia sedih, yang dicari sudah bukan orang tuanya, tapi apa? HP-nya. Betul? Tahu Imam Syafi'i, Bunda? Ayah, tahu Imam Syafi'i ya? Bukan pondok pesantren Imam Syafi'i, bukan ya? Imam Syafi'i, ulama yang hafal ribuan hadis, ya. Tidak terlepas dari seorang sosok ibunya yang mendidik anaknya. Dalam sebuah riwayat, ibunya Imam Syafi'i ketika mau menyusui anaknya, itu berwudu terlebih dahulu. Ngapain? Berwudu. Emak-emak milenial di Indonesia luar biasa sekarang, Mak. Ya. Sambil menyusui anaknya, sambil ngulek sambel. Maka nggak salah, generasinya sekarang menjadi generasi cabe. Sambil menyusui sambil goreng terong. Seng. Maka nggak salah, sekarang anaknya menjadi generasi terong. Maka anak yang soleh itu tidak terlepas dari peran ibunya yang soleha. Makanya scale up diri, ya, ikut-ikut majelisan, ikut ilmu-ilmu parenting. Biar apa? Biar untuk bisa mengupdate ilmu untuk diterapkan kepada anak-anak kita untuk ke depan. Itu ya. Nah, nih, Bunda, saya mau cepat saja ya, karena waktu kita sangat terbatas. Nanti mungkin next selanjutnya, Bu ya, saya akan sampaikan tentang bahasa cinta, bahasa kasih. Nih, saya mau sampaikan tentang rumus mendidik anak. Ada 7 kali 3. Berapa? 7 kali 3. 0 sampai 7 tahun, didik anak jenengan itu dengan kelembutan. Jadikan dia raja. 0 sampai 7 tahun, di dalam otak anak itu ada triliunan sel otak. Berapa? Triliunan sel otak. Ketika jenengan maki menggunakan verbal, ada kalimat mencak-mencak, marah-marah, maka seketika ada ribuan sel otak yang rusak. Ada berapa? Ribuan sel otak yang rusak. Ditambah dengan cubitan, makian, tendangan fisik, maka kurang lebih ada miliaran sel otak yang rusak. Mengakibatkan 1, besok dia besar akan mudah lelah. 2, trust atau kepercayaan kepada orang tuanya sudah hilang. Yang ketiga, detak jantungnya akan cepat berdebar, mengakibatkan dia sering sakit. Maka anak itu benar-benar hati-hati, jangan mudah dibentak.
karena akan merusak sel-sel otak di dalam kehidupan mereka. Ya, maka jadikan mereka raja di usia 0 sampai 7 tahun. 7 sampai 14 tahun, Bunda, Ayah, ya tanamkan dalam kehidupan mereka, didik dengan prinsip. Karena ini udah masuk namanya balik, betul ya? Akil balik. Dalam Islam, bagusnya dalam Islam, seseorang dikenai hukuman bukan standarnya udah punya KTP atau enggak. Ya, kalau dia misalnya seorang anak di bawah 17 tahun, terus berkriminalitas misalnya, hanya wajib lapor, betul? Tidak ditahan, karena apa? Belum cukup umur. Tapi standar Islam bukan. Standar Islam adalah akil balik. Apa? Ketika akalnya sudah sampai. Makanya baru kena mukalaf. Mukalaf itu apa? Orang yang dikenai hukum. Oke? Maka tanamkan prinsip, ini aurat yang bisa dilihat, ini aurat yang nggak boleh dilihat, nggak boleh disentuh, bahkan bapakmu sendiri nggak boleh nyentuh. Tanamkan, kalau cowok keluar itu pakai celana di bawah lutut ya. Tanamkan seperti itu prinsip. Ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal, sampaikan prinsip. Dan yang ketiga, 14 sampai 21 tahun, didik anakmu dengan bermusyawarah. Anak sering-sering diajak ngobrol, Bunda. Ayah, kalau anak tidak sering diajak ngobrol, maka akan membentuk lazy mind. Tahu lazy mind? Lazy itu malas, mind itu mikir, wegah mikir. Maka nanti kalau dia sudah SMA, mau lanjut kuliah atau bekerja, ditanya, mau lanjut kuliah di mana? Pasti dia jawabannya gini, manut bapak, manut ibu, aku nderek mawon. Karena dia apa? Nggak bisa survive dalam kehidupan. Karena apa? Tidak pernah diajak untuk ngobrol. Ya, maka setelah anak jenengan besok sudah tidur, bapak sama ibu sering-sering pillow talk di rumah. Tahu pillow talk? Pillow itu bantal, talk itu ngobrol. Ngobrol sama bantal. Ngobrol di bantal ya. Maksudnya ketika anak sudah tidur, coba sharing-sharing sama bunda. Gimana hari ini? Ah, boro-boro. Pulang kerja langsung tidur. Malam hari neng cakruk. Kapan waktu ngobrol? Ya. Maka sering-sering pillow talk. Pillow itu bantal, talk itu ngobrol. Ngobrol di bantal. Nih, saya mau sampaikan tapi nggak nyanda waktu nih tentang teori baterai kasih sayang. Oke, teori baterai kasih sayang. Ini dari gurunda kami, Dr. Adi W. Gunawan. Beliau mempopulerkan materi tentang baterai kasih sayang. Karena rasa aman seseorang anak itu berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Nih, saya sampaikan ya. Jadi di dalam batang otak, ya, dalam batang otak ini, nih, batang otak di sini, Bu. Ya. Itu nanti akan mentransferkan kelistrikan. Ketika dia mentransferkan kelistrikan, maka nanti akan tersalurkan ke bagian sumsum tulang belakang sini. Nah, ketika otaknya dia happy, maka nanti aktivitasnya juga happy. Tapi kalau otaknya tegang, maka nanti perilakunya juga akan menjadi tegang, akan mudah marah, mudah mencak-mencak, mudah mencubit dan segala macamnya. Ini dari batang otak transfer ke tulang sumsum seperti ini. Oke? Outputnya seperti itu. Nah, bahasa kasih sayang atau cinta, ini cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Ternyata anak kita itu berbeda-beda bahasa kasih sayangnya. Nih, sampai sini aja ya. Saya mau sampaikan kepada jenengan, ya, tas baterai kasih dengan bahasa kasih. Bahasa kasih itu ada 5, Bunda. Oke, ada baterai pertamanya, ada baterai kasih, apa ini? Kata-kata pendukung. Ada baterai kedua, waktu bersama. Ada baterai ketiga, sentuhan fisik. Ada baterai keempat, pelayanan. Dan kelima, baterai menerima hadiah. 0 sampai 4 tahun, ya, setiap hari ini harus full baterainya. Dan berbeda antara anak satu dengan anak yang lain. Antara baterai pertamanya berbeda. Ada yang dia kata-kata pendukung. Masya Allah, anak soleh. Anak soleh baru bangun ya. Anak ayah pinter banget. Ini anak bunda pinter banget sih. Makanya kalau anak saya kan sudah punya anak, alhamdulillah ya. Anak saya namanya Habib.
Ketika dia bangun tidur, saya pastikan moodnya baik dulu. Makanya ketika dia bangun tidur, disambut. Masya Allah, anak soleh udah bangun. Hari ini kita sekolah ya. Nanti sekolah kita belajar ini. Nanti ayah bunda yang nganter. Moodnya dulu baik dulu. Ketika dia senang, berarti dia apa? Baterainya pertama ada di kata-kata pendukung. Oke? Ada juga yang senang di sentuhan fisik, dipeluk, disayang. Ada juga yang senang waktu bersama. 4, pelayanan, dan yang 5, menerima hadiah. Ini kapan-kapan saya bahas ya Bu ya. Karena waktu nggak nyanda, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kapan? Kapan-kapan pokoknya. Mohon doanya ya. Karena yang menentukan adalah Allah dan bu gurunya. Allah dan Rasulnya ya. Sekarang Allah dan bu gurunya. Gitu. Jadi ini, sampai sini dulu materinya. Cas baterai kasih dengan bahasa kasih. Cek anak jenengan. Kalau ciri-cirinya, misalnya menerima hadiah. Saya setiap hari sama istri berkolaborasi, setiap hari harus ngasih hadiah anak. Walaupun itu cuma bikinan pribadi, misalnya bikin jelly. Kadang saya pulang ngisi dapat bingkisan, nanti nggak tahu dapat nggak ya? Dapat bingkisan misalnya. Saya pulang sampai rumah, Bun, Habib, ini ayah bawa hadiah buat Habib. Dia bilang gini. Saya ajarkan, wah, tutup mata. Baru dibuka, wow, makasih gitu. Itu melatih diri anak untuk menghargai hal-hal yang kecil. Sehingga nanti ketika dia tumbuh dewasa, hal-hal kecil itu akan bisa dia hargai, nanti hal-hal besar akan bisa lebih dihargai lagi. Betul? Itu. Nah, sifat baterai kasih harus diisi setiap hari minimal 3 hari seminggu. Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Minggu. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Nanti akan sampaikan ketika anak butuh kata-kata pendukung apa akibatnya. 1, mudah menjelek-jelekan. Ya, sentuhan fisik, anak butuh baterai sentuhan fisik, akibatnya apa? Dia sering menjadi orang yang membuli, memukul temannya, mengejek temannya, kayak gitu-gitu. Nanti next lah ya. Nah, ini kapan-kapan ini. Oke, Mas, down kan coba ke materi selanjutnya. Coba, sudah oke. Nah, sebelum kita akhiri, ada mau bertanya dulu? Saya berikan satu kesempatan buat jenengan untuk bertanya sembari saya sampaikan materi selanjutnya. Mana ya? Ini. Nah itu. Monggo Bunda, kalau tidak ada saya lanjut. Di situ sudah ada form ya? Sudah ada Bunda? Ya, silakan form itu nanti diisi. 1, ini bukan kepentingan saya ya, ini kepentingan jenengan sama pihak sekolah. Biar nanti pihak sekolah tahu kendala anak di rumah apa, dan nanti pihak sekolah tahu solusinya apa. Pertama, apa kerisauan ayah bunda terhadap Ananda? Misalnya, anak saya itu udah kecanduan HP. Nah, terus nanti apa harapan ayah bunda? Ya harapannya tidak kecanduan HP misalnya. Terus yang ketiga, apa ikhtiar yang sudah bunda lakukan? Misalnya, berikan dia les, tapak suci, biar teralihkan dengan hal yang lain, atau dengan apa, nanti ditulis. Dan yang keempat, nanti di situ ada form tentang saran dan kritikan yang membangun untuk pihak sekolah. Saya yakin ketika kritikan saran yang membangun, insya Allah pihak sekolah akan menerimanya. Ya, karena untuk apa? Bahan muhasabah sekolah juga. Untuk kemajuan dari KB Al-Husna. Dua ya. Satunya di mana? Oh, ada. Pundi niku. Arah sana. Oh ya, pokoknya arah sana, arah sono gitu ya. Arah sana. Nah, gitu. Nah, maka 3 pilar pendidikan Bunda ya. Ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pastikan bereskan dulu di keluarga, baru nanti bisa bermasyarakat, dan juga nanti akan bisa di sekolah dulu, baru nanti di masyarakat. Insya Allah di sekolah sudah ada kurikulum dari sekolah, apalagi Muhammadiyah insya Allah sudah tervalidasi lah ya, dan juga masyarakat. Tuh. Nah, maka Bunda semua siap menjadi orang tua yang diidolakan untuk anak-anaknya? Siap? Siap? Yang pengen menjadi idola untuk anak-anaknya, katakan ini coba Bunda. Dan katakan saya. Siapa yang di sini pengen menjadi wali atau orang tua yang didolakan untuk anaknya sendiri? Siapa? Siapa? Mulai dari kapan? Sekarang. Mulai dari siapa?
Mulai dari siapa? Saya. Oke, tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Seperti itu, ya. Maka siap menjadi orang tua idola untuk anak-anaknya dengan semua. Oke. Bunda semua yang ada di sini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita berbicara tentang parenting tadi, maka sejatinya yang terbaik adalah bukan saling menyalahkan. Ah, bapakku kayak gini, ah, anakku kayak gitu. Tapi apa? Menjadi bahan muhasabah, menjadi bahan introspeksi diri kita semua yang ada. Ah, maka teman-teman Mas, lagi. Nah, maka Bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita pada pagi hari ini, apapun background kita dan apapun aktivitas kita, kita tidak dituntut sama Allah untuk menjadi orang tua yang sempurna. Ingat sekali lagi, kita sama Allah tidak dituntut untuk menjadi orang tua yang sempurna, tapi kita sama Allah dituntut sama Allah untuk menjadi orang tua yang berguna. Sudahkah berguna diri Bunda untuk anak-anak Bunda atau belum? Pertanyaannya itu. Masalah sempurna nggak sempurna, berproses. Karena yang Allah nilai untuk kedepannya bukan hasil tapi proses. Nah, maka Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya pengen ngajak Bunda semua, coba kita mengulas kembali tentang track record kita sebagai orang tua selama ini membersamai anak kita, membersamai tumbuh kembang anak kita. Apakah sudah sesuai ataukah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah atau belum? Nah, maka harapan saya Bunda, semua yang hadir pada pagi hari ini, yuk mulai dari rumah masing-masing, mulai dari diri kita masing-masing, kita belajar bersama untuk menjadi orang tua yang insya Allah akan diidolakan untuk anak-anak Bunda. Teruntuk orang tua yang pagi hari ini hadir membersamai kita semua dari sini, saya mau sampaikan kepada Ayah Bunda, terima kasih Ayah Bunda atas dedikasi kalian selama ini yang sudah membersamai anak-anak kita, yang selama ini sudah membersamai tumbuh kembang anak kita. Ayah Bunda, saya mau ngobrol sama jenengan. Di dalam kehidupan kita yang penuh fana, di dalam kehidupan kita yang penuh dengan lika-liku kehidupan ini, mungkin kita ada masalah ekonomi, mungkin kita ada masalah dengan kesehatan kita, mungkin kita ada masalah dalam pengasuhan anak, mungkin suami bisa meninggalkan kita, mungkin istri bisa meninggalkan kita, mungkin anak-anak kita besok akan meninggalkan kita. Tapi Bunda, Ayah, saya mau sampaikan kepada jenengan, ada satu zat yang nggak pernah meninggalkan kita. Zat ini yang senantiasa berbicara kepada seorang hambanya, yang berbilang kepada seorang hambanya, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai hambaku, janganlah bersedih, aku ini selalu ada bersama kalian. Mungkin harta yang kita kumpulkan besok itu akan pergi meninggalkan kita. Mungkin anak yang kita asuh dari kecil sampai besar itu akan meninggalkan kita. Tapi satu zat yang gak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun, yang dekat dengan kita, yang selalu berbicara dengan merdunya kepada seorang hamba. Qul ya ibadi. Ibadi itu suatu panggilan untuk seorang hamba yang merdu banget. Mana ada hambaku yang katanya minta doa? Mana katanya ada hambaku yang minta ridho? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka akan aku kabulkan, kata Allah. Siapa zat ini? Zat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, saya mau sampaikan lagi kepada Bunda, ada sosok yang sangat spesial dalam kehidupan Bunda. Ayah juga. Sosok ini yang di akhir hayatnya beliau memikirkan umatnya.
Sampai bahkan di sisi akhir hayat kehidupan beliau berteriak mengatakan, ya ummati, ya ummati, ya ummati. Yang dipikirkan bukan istrinya, yang dipikirkan bukan sahabatnya, yang dipikirkanlah bukan orang tuanya, tapi yang dipikirkanlah ya ummati, bagaimana umatku, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Ketika suatu hari sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Apakah istri engkau ya Rasulullah? Apakah sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang paling aku cintai adalah orang yang belum pernah ketemu dengan aku, belum pernah melihat wajahku, belum bersalaman denganku, tapi sosok itu yang senantiasa mengharapkan bisa berjumpa denganku di surganya Allah, dan senantiasa bersolawat dan menjadikan aku sebagai percontohan di muka bumi. Sosok itu adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda, sosok satu lagi yang sangat spesial dalam kehidupan bunda ayah sekalian. Sosok itu sekarang bertumbuh menjadi dewasa. Sudah bisa lari-lari, sudah bisa ketawa-ketawa, sudah bisa bikin marah kita. Saya harap yang buah hatinya hadir pada pagi hari ini silakan dijemput, silakan disambut anaknya. Yang anaknya masuk silakan disambut. Anaknya dipeluk, dicium dan minta kepada Allah doa, Robbi habli minas solihin, ya. Peluk dan cium dan beri restu, beri ridho kepada mereka. Semoga mereka menjadi anak yang soleh dan soleh untuk ke depan. Bunda, ayah, saya mau sampaikan lagi kepada ayah bunda semua, satu sosok nih terakhir buat kita semua yang ada di sini. Sosok ini orang yang dekat dengan kita setiap hari. Sosok ini yang akan menjadi pakaian kita. Sosok ini yang akan melindungi kita, yang akan bergandengan tangan menuju ke surganya Allah. Yang kadang marah-marah sama kita, yang kadang kita marah-marah sama dia. Siapa sosok itu? Pasangan. Bunda, pulang ke rumah, ketemu dengan suami, cium tangan suami, bilang kepada suami, Mas, ayah, aku minta ridho darimu. Begitu juga ayah, pulang dari sini, temuin istri, bilang, istriku, aku ridhoi setiap aktivitasmu. Satu lagi, sosok yang sangat spesial, sosok itu yang akan nanti bisa berteman sama jenengan di surganya Allah, saling bergandengan tangan di surganya Allah. Siapa itu? Yang pagi hari ini membersamai jenengan. Coba tengok kiri dan kanan jenengan, pegang erat tangan jenengan, pegang erat temannya, saling berpelukan, saling maaf-maafan. Bunda, jeng, sis, le, salaman ayah, salaman dulu. Salaman tidak harus di lebaran, saling genggaman, pejamkan mata jenengan, salamannya jenengan, genggamannya jenengan, itu besok akan mengantarkan genggamannya ke surganya Allah. Sekali lagi bunda, saya katakan ayah, hadirnya Mas Bayu di sini bukan menggurui jenengan, tapi menjadi sahabat jenengan untuk bagaimana belajar bersama-sama dalam pola asuh anak. Saya harap ketika ada apapun yang berkaitan dengan Mas Bayu, hal-hal yang mungkin sekiranya jenengan tidak tahu, silakan langsung tanyakan kepada Mas Bayu. Karena Mas Bayu ingin menjadi sahabat jenengan. Sahabat tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bunda, terima kasih. Pertemuan yang sangat singkat, materi yang belum sampai, insya Allah kita akan dilanjutkan dengan kesempatan. Terima kasih buat bunda-bunda yang ada di sini. Yuk para guru-guru silakan berpelukan. Ini sebagai muhasabah kita semua. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para ayah, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat ayah-ayah. Kaum minoritas ketika berangkat parenting itu pasti bapak-bapaknya. Dan tepuk tangan buat ibu-ibu. Terima kasih atas air